Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak ustazah? Baiklah, bertemu lagi kita pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, ada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud adalah individu, kelompok, lembaga, atau pemerintah suatu negara dengan negara lain. Nah, ruang lingkup perdagangan internasional berkaitan dengan kegiatan berikut. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Kegiatan perdagangan internasional. Nah, ada dua macam kegiatan perdagangan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masing-masing negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau suatu badan usaha. Nah, pelaku kegiatan ekspor ini disebut dengan eksportir. Tujuan utama dari kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri. Nah, dengan adanya kegiatan ekspor tersebut, pemerintah juga memperoleh pendapatan berupa devisa. Semakin banyak kegiatan ekspor yang dilakukan, akan semakin besar pula yang diperoleh suatu negara. Secara garis besar, barang-barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam atau migas, serta barang non-migas. Dalam mengatur dan mendorong kegiatan ekspor yang ada, setiap pemerintah memiliki kebijakan ekspor yang berbeda, yaitu sebagai berikut. 1. Pemberian subsidi diberikan kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Yang kedua, diskriminasi harga, penetapan harga yang berbeda di setiap negara. Yang ketiga, politik harga bebas. Pemerintah memberikan kebebasan pada pelaku ekonomi. Yang keempat, dumping. Penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan dengan harga barang di dalam negeri. Yang B, impor. Banyak orang atau lembaga yang membeli barang luar negeri untuk dijual lagi di negaranya. Nah, kegiatan tersebutlah disebut dengan impor. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Importir tersebut melakukan kegiatan impor karena ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Kegiatan impor dilakukan jika harga barang yang bersangkutan di luar negeri lebih murah. Nah, harga yang lebih murah dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Negara penghasil suatu barang tersebut memiliki sumber daya alam yang lebih banyak. Yang kedua, negara penghasil barang tersebut dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, negara penghasil barang tersebut dapat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak.
Kegiatan impor memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian bangsa. Untuk melindungi produsen di dalam negeri, setiap negara membatasi jumlah impor. Nah, selain untuk melindungi produsen dalam negeri, pembatasan impor juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian negara. Dampak positif dari satu, menumbuhkan rasa cinta terhadap produksi dalam negeri. Yang kedua, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor. Dan yang keempat, memperkuat posisi neraca pembayaran. Nah, adapun dampak negatif dari impor adalah sebagai berikut. Satu, jika terjadi kegiatan antar negara yang saling membatasi jumlah impor, kondisi perdagangan internasional akan melemah. Nah, dampak selanjutnya adalah terganggunya pertumbuhan perekonomian negara-negara yang bersangkutan. Yang kedua, karena produsen dalam negeri merasa tidak punya pesaing, mereka akan cenderung kurang efisien dalam produksinya. Nah, selain itu, produsen juga kurang tertantang untuk meningkatkan mutu produksinya. Pembatasan jumlah impor oleh suatu negara akan mendapatkan balasan dari negara yang merasa dirugikan. Manfaat perdagangan internasional. Kondisi perdagangan internasional yang efektif dan efisien dapat memberikan beberapa keuntungan bagi pelaku perdagangan. Keuntungan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemenuhan kebutuhan yang tidak dimiliki. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Nah, kita lanjut. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional. Ada banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional. Nah, faktor-faktor tersebut sebagai berikut. 1. Keterbatasan produksi suatu negara. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan atau devisa. Dan yang ketiga, perbedaan sumber daya alam. Yang keempat, perbedaan kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima, perbedaan selera konsumen. Yang keenam, perbedaan kemampuan negara untuk mengolah sumber daya ekonomi. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang kedelapan, era globalisasi. Sekianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Yang selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan berikut di buku latihan kalian ya. Selamat mengerjakan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.